Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Chandrasari, NIM 2019-33087 dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di video kali ini saya akan membuat media pembelajaran melalui multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan software PowerPoint. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint, ada KI, KD, indikator, tujuan, dan cara menentukan contoh soal 1, contoh soal 2, di mana saya menyampaikan materi KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari kelas 4 SD. Selanjutnya kita ke KI. KI di sini adalah mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai yang dipelajari di sekolah. 4. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan FPB KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan FPB kelipatan persekutuan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjutnya adalah indikator. Indikator ada 4. Pertama, menganalisis cara mencari FPB dari dua bilangan yang ditentukan. Menganalisis cara mencari KPK dari dua bilangan yang ditentukan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan FPB dan KPK. Nah, adapun tujuan dari belajar KPK ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya gimana sih cara membedakan soal KPK dan FPB? Di sini saya sudah membuat membeda-bedakan, menentukan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa macam. KPK dalam soal cerita ditandai dengan jika ditanya waktu, itu menunjukkan soal KPK. Selanjutnya ada kata kunci, terdapat kata kunci setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Nah, itu akan dikategorikan soal KPK. Selanjutnya FPB. Ditanya jumlah. Di sini jumlahnya banyak, ada jumlah barang, jumlah buah, nah, dan lain-lain. Dan terdapat kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, selanjutnya biar adik-adik sekalian paham, di sini kakak sudah menyediakan contoh soal. Contoh soal pertama, Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan perpustakaan bersamaan lagi pada tanggal. Nah, kalau gini termasuk soal apa ya? Nah, kita coba lihat rangkumannya. Berarti tanggal itu menunjukkan waktu. Berarti yang dicari adalah KPK. Nah, di sini tanggal, terus bersamaan lagi. Nah, berarti ini menunjukkan soal KPK. KPK. Nah, coba kita cari KPK dari 3. KPK dari 3. Faktor 3 tuh berapa aja sih? Nah, 1 dan 3 karena termasuk bilangan prima, tidak dapat dibagi lagi kecuali bilangan 1. Selanjutnya 4 itu bisa dibagi berapa sih? Nah, bisa dibagi dengan menggunakan faktor bilangan prima terkecil, yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. Nah, kita tulis faktor keduanya.
faktor dari 3 itu adalah sama dengan 1 kali 3. Nah, kalau faktor dari 4 itu sama dengan 2 kali 2 atau singkatnya kita tulis 2 kuadrat. Nah, gimana cara mencari KPK? KPK adalah perkalian dari bilangan sama yang tertinggi dikali bilangan yang tidak sama. Nah, di sini semuanya berbeda, maka kita akan tuliskan semua. 1 kali 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, maaf. 2 pangkat 2. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Dia akan bersama-sama pada 12 hari lagi. Di sini terdapat tanggal 20 Mei. 20 Mei. Nah, Mei itu ada berapa hari sih? Mei itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada 31 hari. Berarti tanggal 20 Mei ditambah 12 sama dengan 32. Nah, Mei itu tadi ada 31 hari. Maka sisa sehari. Sehari itu berarti 1 Juni. 1 Juni. Nah, kita silang C. Nah, selanjutnya ya. Kita ke soal selanjutnya. Selanjutnya contoh soal kedua. Bayu mempunyai beberapa bola. Ada 24 bola berwarna merah, 48 berwarna biru, dan 56 berwarna hijau. Nah, bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, nah, ada kata-kata jumlah yang sama. Berarti ini menunjukkan FPP. Maka kita mencari faktor dari 24. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dibagi dengan 2 lagi, berapa? 6. Selanjutnya 6 bisa dibagi dengan 2 lagi. 6 bagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya ada 48. 48. Nah, 48 bisa dibagi dengan 2. Faktor prima terendah menjadi 24. 24 dibagi 2 berapa? 12. Nah, 12 bisa dibagi menjadi 2 lagi, itu 6. 6 bisa dibagi 2 lagi menjadi 3. Nah, 3 ini sudah mentok. Selanjutnya kita mencari faktor dari 56. 56. Nah, 56 bisa dibagi berapa sih? Nah, bilangan prima terkecil 2.
5 dibagi 2, 2, sisa 1. 16 bagi 2, 8. Nah, dibagi lagi dengan 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Selanjutnya 14 bisa dibagi dengan 2 lagi, dapat 7. Nah, 7 ini faktor prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya kita mencari faktor. Jadi faktor dari ketiga bilangan tersebut, yang pertama, faktor pertama itu 24 tadi, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Lebih mudah kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya faktor kedua 48 tadi berapa? 2 pangkat 3 2 pangkat 2 nya ada berapa? 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Selanjutnya faktor terakhir, faktor ketiga itu adalah 2 pangkat 3 kali 7. Nah, sekarang gimana sih cara mencari FPB? FPB adalah bilangan yang sama dengan pangkat terkecil dikali bilangan yang sama yang tidak terdapat pangkat. Nah, yang ketiga-tiganya ada itu adalah 2. Pangkat berapa sih yang paling kecil? Nah, 2 pangkat 3. Kita hapus, ini salah. Dua pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Maka jawabannya C. Oke, gimana nih? Udah paham belum? Nah, untuk mengasah otak kalian, membuktikan kalau udah paham, mari kita berlatih soal. Nah, yang pertama ada Pak Made dan Pak Putu adalah 2 satpam yang berjaga di perusahaan yang berdekatan. Setiap jaga 6 hari, Pak Made libur 1 hari. Sedangkan Pak Putu mendapat libur setelah berjaga 8 hari. Jika hari ini Pak Putu dan Pak Made libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan lagi? Nah, kalian bisa lihat di sebelumnya tadi. Dan yang ke tugas 2 ada Pak Ahmad akan membagi 60 buah jeruk dan 42 buah mangga kepada tetangganya sama banyak. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolong bantu Pak Ahmad menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah secara rata. Nah, yang terakhir ada lampu A berkedip setiap 8 detik, lampu B berkedip setiap 18 detik, lampu C berkedip setiap 15 detik. Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketiga lampu berkedip untuk kedua kalinya? Nah, ketiga soal tersebut tadi adalah latihan tugas untuk kalian. Bisa berlatih di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.